Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yafraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim, yang artinya Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi, sungguh kami yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanturkan ayat suci Al-Quran. Semoga senantiasa diberikan keberkahan untuk kita semua. Oke, berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari CEO Founder Rumah Tasin Anissa kepada Bu Mutia MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim. Semoga di siang hari ini, Kamis 30 Desember 2021, kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat iman dan Islam, dan semoga yang belum hadir kita doakan bisa segera bergabung di seminar ini, ya. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah salah satu suri tauladan kita, ya. Nabi Muhammad yang terakhir yang membawa Al-Quran menjadi salah satu petunjuk bagi umat muslim dari belahan dunia, ya, dari berbagai belahan dunia. Al-Quran adalah salah satu petunjuk, Al-Quran sebagai salah satu wasilah untuk kita selaku umat muslim berpegang teguh pada Al-Quran, petunjuk serta menjadikan salah satu cahaya, ya, nur bagi kita semua. Kemudian di kesempatan seminar ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta muslimah, ya, Masya Allah, karena di sini webinar khusus muslimah, ya, Anissa, Rumah Tasin Anissa, di sini dibuatkan yaitu program webinar Al-Quran, ya, webinar Al-Quran, dan bertepatan di Desember di akhir tahun 2021 ini. Kemudian kita juga akan menyambut tahun 2020 tentunya dengan semangat kebaikan, gitu, ya. Dan di tahun 2021 ini kita tutup kebaikan, kita tutup agenda-agenda kita dengan kebaikan, gitu, ya. Salah satunya dengan thalabul ilmi, ya, terkhusus itu belajar tentang Al-Quran, ya. Saya ucapkan kepada seluruh peserta dari Aceh, ya, Masya Allah, dari Aceh, dari Balikpapan, kemudian dari Nias, begitu, ya, Masya Allah, dari Sumatera, dari Kediri, ya, kemudian dari Jawa Timur, kemudian dari Bogor, Cilegon, Serang, dan yang lain sebagainya. Padang, ya, Masya Allah, sudah bergabung di sini.
Semoga teman-teman walaupun ruang dan waktu ya yang ruang yang memisahkan kita gitu ya, tempat yang memisahkan, tapi kita terhubung dalam satu waktu di sini, insya Allah labur ini untuk menuntut ilmu begitu ya, untuk belajar Al-Quran. Perlu saya sampaikan bahwa Rumah Tahsin Anisa adalah salah satu wadah untuk mengajak seluruh muslimah ya di Indonesia, karena pesertanya juga dari ini pun juga dari berbagai daerah dan wilayah begitu ya. Jadi cita-cita kami Rumah Tahsin Anisa menciptakan ya ilmu Al-Quran tentunya di program tahsin ya, perbaikan bacaan Al-Quran dari daerah Serang Banten begitu ya. Kemudian mudah-mudahan kita berbagi ilmunya ini bisa sampai keluar Serang Banten gitu ya. Begitu. Kemudian perlu diketahui untuk kita semua bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab kita ya, maksudnya salah satu petunjuk. Al-Quran adalah salah satu petunjuk bahwasanya manusia yang terbaik adalah yang mempelajari dan yang mengamalkannya gitu ya, seperti hadis Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama gitu ya. Baik-baiknya manusia adalah yang mempelajari dan mengamalkannya. Dan di surat Al-Qadar juga diulang beberapa kali gitu ya, bahwasanya Al-Quran itu mudah. Walaupun yasarna Al-Quran lidzikri fahal min mudakkir. Di Al-Quran mudah sekali untuk kita pelajari ya. Dan semoga kita pun termasuk orang yang mudah untuk mau belajar Al-Quran gitu ya, mau datang di majelis-majelis ilmu gitu ya. Tahsin Anisa berdiri pada tahun 2018 dan sampai sekarang masih berlangsung ya program Tahsin Anisa. Di program Tahsin Anisa ada program beasiswa begitu ya, program beasiswa, kemudian privat, kemudian reguler, serta program bulanan yang diadakan secara daring gitu ya, program webinar gitu ya. Program webinar ini diadakan setiap sebulan sekali. Insya Allah di bulan depan akan ada webinar kembali insya Allah ya, dan pembicaranya insya Allah Ustaz Abdul Aziz begitu ya. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita begitu ya insya Allah. Dan kita pun Rumah Tahsin Anisa bekerja sama dengan Itrujah Banten gitu ya, dan Salman ITB. Mudah-mudahan kerjasama ini selalu terjalin gitu ya. Program Salman ITB di Rumah Tahsin, Rumah Quran Salman ITB. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang dari berbagai daerah ya, dari ujung sana ya, dari barat, timur, selatan gitu ya, bisa berkumpul di sini, bisa menikmati tolabul ilmi di sini ya, selamat menikmati dan saling bersilaturahim. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kita mempererat tali silaturahim dan tentunya juga mau belajar tafsir Al-Quran gitu ya, mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Kemudian sekaligus saya membuka acara ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar, luruskan niat karena Allah Ta'ala. Kemudian apabila ingin mencatat materinya silahkan dicatat, kemudian insya Allah rekaman itu akan direkam ya materi ini, dan nanti insya Allah akan bisa ya. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Mutia M. APD yang telah memberikan sambutannya selaku CEO Founder Rumah Tahsin Anisa. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita semua telah hadir Ustazah Nabila Abdul Rahim. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV dari Ustazah Nabila. Sebelumnya yang lain udah pada tahu belum nih sama Ustazah Nabila, atau pernah lihat langsung atau pernah lihat di TV? Pernah semuanya ya? Oke. Alhamdulillah, untuk Ustazah Nabila sendiri, Ustazah Nabila bernama Ustazah Nabila Abdul Rahim LCMAG Al-Hafizah. Beliau lahir di Mekah 15 April
tahun 1992. Untuk pendidikan, beliau mengenyam pendidikan di SD, SMP, maupun SMA-nya di Makkah, lanjut ke D2 di Institut Quran di Makkah, S1 Ummul Qura University Makkah, mengambil Fakultas Syariah, lanjutkan S2 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Untuk pekerjaan Ustazah saat ini yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga guru ngaji. Nah, seperti yang kita tahu nih, semuanya kakak-kakak, bahwa Ustazah Nabila ini memiliki banyak selama 2 tahun. Seperti yang kita tahu juga, beliau juga merupakan juri dari Hafiz Indonesia di RTTI mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Juri tilawah di program Semesta Bertasbih SCTV 2017. Tempat tinggal saat ini yaitu di Cilegon, dan untuk akun Instagramnya @nabila_abdulrahim. Nah, begitulah CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Masya Allah ya, begitu banyak pengalaman bersama Al-Qur'annya, baik itu dalam mengenyam pendidikan bersama Al-Qur'an, serta pengalamannya mengajar dalam bidang Al-Qur'an. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita berlanjut ke materi bersama Ustazah Nabila dengan tema refleksi akhir tahun bersama Al-Qur'an. Assalamualaikum Ustazah Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah telah hadir ya Ustazah. Ustazah bagaimana kabarnya, sehat Ustazah? Alhamdulillah, sehat baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk materi pada hari ini, insya Allah temanya refleksi akhir tahun bersama Al-Quran ya Ustazah, yang diselenggarakan oleh Rumah Tahsin An-Nisa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ustazah yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk belajar bersama kami, sama-sama kami mencari ilmu dari Ustazah, juga motivasi dari Ustazah. Baik Ustazah, sebelum kita mungkin ada sedikit perkataan atau awalan motivasi dari Ustazah. Kepada Ustazah kami persilahkan. Ya. Ini langsung mulai insya Allah ya. Cek suara dulu. Suara saya jelas? Dengar, Ustazah. Jelas, Ustazah. Jelas. Oke, baik. Jelas, Alhamdulillah. jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا رحمن الرحيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rumah Tahsin An-Nisa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi programnya, acaranya. Tadi sempat mendengar juga bahwa Masya Allah kajian-kajian seperti ini setiap bulan ada ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selalu berkah, selalu Insya Allah sering atau selalu menebar manfaat Insya Allah. Alhamdulillah. Tentang tema kita hari ini adalah refleksi akhir tahun bersama Al-Quran dengan tujuan adalah Al-Quran dan spirit tahun baru. Ya, sebenarnya akhir tahun, awal tahun itu karena ini akhir tahun Masehi ya, bukan akhir tahun Hijriah, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya kita sebagai orang Muslim atau umat Muslim itu seharusnya kita selalu ada muhasabah. Selalu ada mengoreksi diri, ya, bukan hanya setahun sekali atau hanya di musim-musim tertentu, tapi tentu kitanya selalu ada muhasabah. Muhasabah itu apa? Ya, muhasabah kita itu adalah di mana kita ya mengingat kembali ya apa yang kita lakukan selama ini, bisa jadi seperti agenda tahunan seperti di bulan Ramadan. Di mana ketika kita bulan Ramadan kita ingat dosa-dosa kita selama 1 tahun, ya kan? Lalu kita ya berusaha di mana di bulan Ramadan untuk memperbaiki amal ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya agar apa? Agar kedepannya kita lebih baik ya.
dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan, maka kita usahakan untuk tidak melakukannya kembali setelahnya. Nah, mungkin saat ini adalah momen ya, mungkin bagi beberapa teman-teman di sini adalah momen untuk muhasabah. Maka di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk muhasabah dirinya bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian? Hubungan kita dengan Al-Quran sepenting apa sih? Berapa pentingnya hubungan kita dengan Al-Quran ini sangat mempengaruhi, ya, sangat berpengaruh dengan hubungan kita dengan Allah, sangat mempengaruhi juga dengan lifestyle kita saat ini, ya. Karena kadang-kadang kita melihat dengan banyak kemewahan dunia, ya, dengan banyak kehirauan dunia, godaan dunia, kita biasanya ya kadang-kadang kita juga ikut ya terjerumus dalam godaan-godaan tersebut. Makanya berapa pentingnya kita hubungan kita bersama Al-Quran baik, itu insya Allah akan mempengaruhi juga dalam cara kita berpikir, cara kita beribadah, cara kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, musuh-musuh Islam seperti apa. Itu penting sekali. Coba saya mau nanya nih kepada hati di sini, ya. Tapi jawabnya di kolom chat aja. Siapa yang hari ini akan membaca Al-Quran? Ya, kalau tidak, tulis. Dibolehkan nggak untuk semuanya di mengetik di kolom chat? Suaranya kurang jelas itu ya. Aku Ustazah suaranya. Pertanyaannya adalah siapa hari ini yang sudah mengaji Al-Quran? Ya, silakan tulis di kolom chat angka 1. Oke, baiklah pertanyaan dari Ustazah, siapa yang hari ini sudah mengaji Al-Quran? Boleh ditulis di room chat ya. Ya, angka 1. Oke, tulis angka 1 aja supaya nggak angka 1 aja. Baru 6 nih. Terus. Dengan angka 1 boleh ya. Kalau jawabnya iya berarti 1. Ya. Terus baik, ini yang nanya suara saya kurang jelas. Boleh kakak moderator, apakah suara saya memang kurang jelas atau gimana nih? Iya Ustazah, jadi terdengar seperti putus-putus Ustazah. Sekarang atau dari tadi? Oh, tadi sebelum waktu ketika pertanyaan aja Ustazah. Alhamdulillah sekarang sudah jelas lagi. Oh iya, Iya. baik. Oke, baik. Ada yang sedang haid. Oke, silakan. Pangalannya tetap sama kalau haidnya ada. Oke, baik. Ini menjawab sedikit ya. Apa ini masih tidur habis makan siang atau gimana? Ya, baik. Jadi kembali lagi kita muhasabah diri kita dengan Al-Quran karena sangat mempengaruhi sebenarnya. Sangat pengaruh sekali dalam kekhusyuan kita dalam sholat, dalam cara kita beribadah dalam sholat. Itu sangat menentukan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan begitu banyak hukum-hukum, menceritakan kepada kita banyak kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah bahkan orang-orang yang misalnya kafir, orang yang zalim, orang yang musyrik dan lain sebagainya dalam Al-Quran. Itu sebab untuk apa? Untuk kita mencerminkan diri kita. Jangan-jangan nih karena kita lalai, alhamdulillah ada sifat-sifat orang munafik di kita.
Jangan-jangan karena kita lalai, kita ada sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang zalim, atau orang sifat-sifat yang beda dan lain sebagainya. Harapannya adalah apa ketika kita bersama Al-Quran? Harapannya adalah kita termasuk memiliki sifat-sifat orang yang beriman, memiliki sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, memiliki sifat-sifat orang yang ya, mengajak tahapan pertama agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran adalah kita mau buka Al-Quran. Kita bukan hanya sekedar niat. Memang kalau kita sudah niat sudah dapat pahala, tapi kalau kita action, kita buka Al-Quran, kita bukan hanya punya aplikasi Quran dalam HP, tapi buat apa punya aplikasi tapi jarang dibuka, sedangkan aplikasi sampingnya berjam-jam kita betah untuk membukanya atau menontonnya. Maka tahapan pertama agar kita memperbaiki hubungan kita bersama Al-Quran adalah niatnya. Harus ada niat. Ya. Masa seorang muslimah tidak mau membaca Al-Quran? Saya tuh bukan nggak mau ya, tapi saya kan sibuk, saya ibu rumah tangga, saya kan mahasiswi, hidup saya kan banyak, saya kan seorang karyawati, saya adalah seorang siswi, saya adalah bla bla bla. Kalau kita mau, insya Allah ada 1000 jalan. Kalau kita tidak mau, ada 1000 jalan. Maka dari sini saya ingin menyampaikan kepada Asatidillah bahwa memang kalau kita ingin sesuatu, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan jalan Allah, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan menegakkan agama Allah, maka Allah akan memberi kepada kita kemudahan. Agar kita insya Allah bisa melakukan. Itu udah jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Makanya buka Quran. Nah, ya. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membersamai orang-orang yang berjihad dalam jalanku. Maksudnya apa? Mereka mencari jalan hidayah. Mereka mencari jalan bagaimana nih? Saya tuh kalau tiap kali buka Al-Quran, saya tuh ngantuk. Bagaimana caranya supaya tidak ngantuk? Bagaimana caranya supaya kita ketika buka Al-Quran itu, baca Al-Quran itu nggak bosan? Nah, itu kita jihad, kita berusaha. Nah, usaha itu ketika kita benar-benar bersama Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita. Lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini lamut ta'kid. Bahwa sebenarnya Allah juga akan membuka jalan bagi kita, membantu kita dalam hal demikian. Lanjut, hal berikutnya adalah setelah niat, kita perlu interaksi antara kita dengan Al-Quran. Baik, saya masih melihat ada kurang jelas. Boleh saya MC bantu? Oh, ini kurang dekat. Coba ini kalau suaranya gimana? Pak moderator? Jelas sekarang atau gimana? Jelas. Oke, baik. Oke, baik. Baik. Ya, setelah niat yang kita azamkan, ya, ada action yang kita lakukan adalah membuka Al-Quran. Ya, kita targetkan misalnya 1 hari 1 juz. Wah, 1 hari 1 juz itu terlalu berat bagi kami, ya. Coba misalnya kita membaca minimalkan misalnya 1 hari sebenarnya 1 hari 1 juz itu sudah minim banget, ya. Tapi kalau tidak mampu, merasa keberatan, maka ya coba misalnya membaca 1 hari 1 halaman, tapi istiqamah. 1 hari 1 halaman, tapi istiqamah. Maka insya Allah biiznillah Allah akan mudahkan bagi kita, ya. Allah akan mudahkan bagi kita untuk ya untuk kita mengaji Al-Quran. Selain itu apa? Kalau sendiri, Ustazah atau saya kalau sendiri Kak, saya tuh
nggak bisa ya, sering apa ya, sering lalai ya kan, kadang-kadang lupa apalagi pas awal-awal. Ya mungkin saran dari saya coba ikut ikut komunitas ya. Masya Allah mungkin di sini Rumah Tahsin An-Nisa ini yang membuka kelas-kelas ngaji ya. Boleh akhwati fillah di sini mendaftarkan dirinya ya. Agar apa? Karena kalau kita sendiri kadang-kadang cenderung kita bosan, malas, tapi kalau ada mentor, ada musyrifah, ada guru yang selalu mutabaah sama kita, insya Allah akan lebih memudahkan kita dalam hal ini. Baik, apalagi yang perlu kita perbaiki? Nah, tentu ketika kita membaca Al-Quran, bukan yang butuh hanya mungkin asupan yang sehat dan sebagainya, tapi ketika kita membaca Al-Quran yang dibutuhkan adalah hati yang sehat. Bagaimana dengan hati yang sehat ini? Bagaimana kita mendapatkan hati sehat ini? Ya, hati sehat ini adalah qalbun salim. Ya. Apa itu al-qalbus salim? Al-qalbus salim ini adalah hati yang dimana dia selalu mencari ridha Allah dan juga dia berusaha untuk menjauhi dari dosa-dosa. Makanya tidak heran ketika ada orang yang mampu murojaah 1 hari 5 juz. Atau dia bukan hanya murojaah, bahkan dia mungkin bukan menghafal Al-Quran, tapi dia mampu satu hari 1 juz. Istiqamah. Sedangkan mungkin ada beberapa yang di kalangan para penghafal Quran membaca 1 juz aja dia merasa begitu bersih. Apa masalahnya? Masalahnya bukan di hafalannya, masalahnya bukan di teknisnya, masalahnya bukan di gurunya, masalahnya di hatinya. Coba kita kembali lagi kepada Allah. Coba kita minta pertolongan dari Allah. Karena hati yang gelap itu susah sekali untuk masuk cahaya Al-Quran. Makanya coba kita istighfar kembali. Ingat-ingat dosa kita, sholat kita istighfar, kita kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Dan kita selalu bermujahadah dalam hal ini. Bukan ya sudah saya orang mah banyak dosa dari dulu. Misalnya banyak dosa, sekarang bersyukur, Allah berbeda. Enggak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi tetap kita semangat dalam memperbaiki hati kita. Agar apa? Agar insya Allah juga Allah memudahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. As-shadiqin bisa diartikan dengan orang-orang yang jujur, bisa diartikan dengan kita jujur sama Allah. Kita jujur dengan kita sendiri. Ya. Mungkin kita bisa menipu orang kita ketika bertemu dengan orang kita pakai berbagai macam topeng. Tapi dengan hati kita sendiri kita tidak bersyukur. Mungkin ada yang mengatakan idealnya seperti ini, idealnya seperti itu. Ya mungkin idealnya seperti itu. Tapi kita dengan diri kita sendiri. Jadi kita cek kembali lagi bagaimana kita hubungan kita, hati kita utamakan untuk berbaik. Soalnya sebelum saya memberi tips apa segala macam, tips itu tidak akan berlaku kalau hati kita bukan hati yang saling. Maka kita berusaha untuk memperbaiki. Ini bukan guru ya, tapi ini sama-sama kita karena untuk mencapai kalbun saling itu jaga bersih, jadi tahapan, gitu, sabar. Ya. Baik. Kita membaca Al-Quran grup atau kelompok yang mendukung, maka kita berikan kepada diri sesuai dengan berikutnya adalah guru. Ustazah Afwan, suaranya terus Gimana Kak? suaranya putus-putus Ustazah. Putus-putus lagi. Timbul. Coba. Iya. Afwan. Jelas nggak? Kalau saya nggak pakai headsetnya, copotin headsetnya. Jelas nggak? Sudah. Jelas. Jelas. Oh berarti. Iya jelas. Oke, berarti baru masalahnya di headsetnya ya. Oke, baik, aku copotin dulu.
Ya. Bagaimana kita memilih guru yang baik? Apakah guru ini pantas untuk mengajarkan kita Al-Quran atau tidak? Maka ya kita lihat dulu, misalnya gurunya siapa, ya kan? Belajarnya di mana? Bukan berarti kita meremehkan guru-guru kampung, bukan. Ya, karena tergantung juga kan kalau misalnya guru kampung yang ngajarnya apa? Ngajarnya kan baru alif ba, awal apa istilahnya basic banget. Nanti untuk kita mengupgradekan diri kita, ya tentu kita butuh juga misalnya cari apa namanya yayasan-yayasan yang memiliki kader guru yang baik, apa namanya juga guru-guru yang istilahnya kalau misalnya ketemu guru yang ada sanad hafalannya atau sanad bacaannya itu lebih bagus, punya banyak pondasi-pondasi ilmu yang lain juga penting juga. Jadi supaya apa? Supaya ketika kita dibimbing ya dibimbing dengan yang benar dan diberi pemahaman-pemahaman sesuai dengan yang apa namanya? Sesuai ahli sunnah wal jamaah gitu, bukan pemahaman-pemahaman yang sesat. Jadi guru itu penting saat apa namanya saat dalam pembimbingan mau menghafal Quran ataupun tahsin. Ya, kalau tahsin ya saya sarankan misalnya guru-guru yang suaranya bukan suaranya, yang makhrajnya jelas, ya, yang makhrajnya fasih, jelas gitu kan, yang apa namanya kalau bisa bersanad bagus, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk cari guru yang bersanad sampai kita nggak dapat belajar sama sekali gitu ya. Kalau saya guru-guru saya dulu yang guru-guru tahfidz ya, saya dulu kan menghafal Qur'annya setelah dari belajar dari orang tua, menghafal juz 30-nya, juz 30 dengan orang tua, habis itu orang tua mengantarkan kami ke rumah tahfidz. Guru-guru saya hampir nggak ada yang apa namanya bersanad, enggak, tapi mereka sudah pernah belajar di apa namanya di misalnya seperti perguruan tinggi gitu khusus untuk pengajar Al-Quran. Jadi kita tahu oh ini ustazah udah belajar di situ, berarti insya Allah pondasinya baik, basicnya bagus seperti itu. Dan apa namanya dan nggak harus bersanad juga gitu ya. Yang penting kita tahu belajarnya di mana gitu kan. Ya kalau sungkan nanya kadang-kadang malu juga ya. Kita nanya dulu, Ustazah antum belajar di mana dulu? Ya nggak apa-apa. Ya belajar di mana dulu? Ya siapa tahu saya tertarik untuk belajar di tempat antum dulu kayak gitu. Jadi ada istilah apa namanya bahasa basi lah gitu supaya kita ya tahu ya kalau misalnya kita tidak berani mungkin orang tua kita yang tanya gitu kan ya bisalah banyak cara ya agar kita bisa mengetahui ilmunya dari mana, belajarnya dari mana dan sebagainya. Baik, selain guru ya teman. Nah, teman itu sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Ya. Kalau misalnya temannya suka ngerumpi, ya kita mau tidak mau lama-lama nanti ikutan juga ya. Ya, enggak saya mah enggak suka ngerumpi ya. Tapi aku dengar aja. Lama-lama tuh kita ikut ngomong. Ya. Itu enggak itu tuh. Lama-lama kita ngomong. Makanya teman itu sangat-sangat mengaruh. Ya. Ada apa? Syair atau pepatah ya dalam bahasa Arab. La taqul liman qul liman tusahib aqul laka man ant. Katakan kepadaku siapa temanmu maka saya akan tahu siapa itu kamu. Jadi dari temanmu ya kita tahu orang itu kamu itu seperti apa. Ya, makanya usahakan ya kita pilih-pilih ya teman-teman. Bukan berarti ketika kita mau fokus dalam belajar Al-Quran kita teman-teman kita semua tinggalin, tidak bukan gitu. Maksudnya dalam tahapan ini ya ada teman-teman misalnya 1-2 gitu ya dalam proses murojaah kita selalu bersama, visi misi kita sama. Ya kan karena kadang-kadang yang ikut misalnya dalam grup murojaah bareng-bareng pun kadang-kadang ada visi misinya beda-beda gitu ya. Ada yang visi misinya cari jodoh ya kan. Ada visi misinya supaya cepat dapat kerja gitu supaya gitu ya. Jadi coba cari teman yang sevisi misi dengan kita. Ya. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
pentingnya kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita memahami Al-Quran. Itu penting, penting sekali. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak tantangan-tantangan, banyak isu-isu sekarang, itu sebenarnya jawabnya adalah dalam Al-Quran. Jawabnya dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ada sekarang ya kan yang bisa jadi kelompok, bisa jadi orangan, bisa jadi pemahaman ya yang tidak benar bahwa perempuan itu di Islam itu tertekan. Kalau keluar rumah itu harus izin sama suami. Kalau yang belum menikah harus izin sama orang tua atau sama walinya. Kalau misalnya keluar rumah harus pakai hijab. Tertekan sekali, bukan? Kalau kita nggak paham, iya juga ya ngapain kita pakai jilbab keluar? Ngapain harus pakai pakaian yang tertutup? Harus pakaian syar'i lagi. Kan banyak yang lain, yang lebih menarik, ya kan? Yang lebih cantik, ya kan? Ngapain rambut kita yang cantik ini? Ya mungkin ada yang warna-warni juga atau mau perhiasan-perhiasan. Ngapain kita beli-beli? Nanti ya cuma pakai di rumah misalnya. Kalau kita nggak paham, itu kita maksudnya kalau kita hubungan kita dengan Al-Quran itu minim, pemahaman kita dengan Al-Quran itu minim, maka kita dengan isu-isu yang menurut saya, isu-isu yang mudah seperti ini, cepat tergoyah. Cepat sekali. Apalagi yang baru mulai berhijrah, ya kan, ada teman-temannya yang lama itu, ya kan, nanya pertanyaan seperti ini, oh iya juga ya, kenapa ya? Kenapa sampai saya harus resign misalnya dari pekerjaan saya? Sampai segitunya kan? Nah, ini ketika kita tahu jawabannya ada dalam Al-Quran, kita mengerti kenapa seorang perempuan itu harus menutup pakaian, harus berpakaian yang syar'i. Ya. Kenapa harus dia menutup auratnya? Kenapa harus kecantikannya ditampakkan hanya kepada mahramnya? Itu ada dalam Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ya nisa an-nabi dan termasuk juga wanita-wanita muslimah secara umum adalah di surat Al-Ahzab. Ya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai para nabi, wahai nabi, perintahkanlah atau katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan nisa'il mu'minin, semua perempuan-perempuan mukminah, ya, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menutup auratnya, agar mereka berpakaian syar'i, ya. Nah, kenapa? Nah, ada alasannya. Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Tapi karena kita nggak baca Al-Quran, nggak baca aja boro-boro, apalagi memahami, gitu ya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain, agar mereka tidak tersakiti, agar mereka tidak diganggu, agar mereka terjauhi dari mata-mata yang jahat, agar mereka terjauhi dari orang-orang yang sakit hati. Maksudnya sakit hati, hatinya yang berniat buruk gitu ya. Nah, akhir ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan nama Allah yang luar biasa, wa kana Allahu ghafurur rahim. Subhanallah. Itu kalau kita paham, ya. Nah, bagi yang paham, iya ya, pakai jilbab itu gerah banget. Ya, apalagi musim panas, udah kemarau, enggak ada hujan, udah. Gitu ya. Jadi karena paham. Jadi kalau kita makin paham dengan Al-Quran, maka isu-isu, ya, isu-isu misalnya sekarang mungkin ada ya, ada isu misalnya nanti Januari ini ulang tahunnya ini gerakan LGBT. Jawaban nanti banyak ya di mall nanti, warna-warna pelangi itu macam-macam, lucu-lucu ya. Itu kalau kita paham,
Apa tujuannya? Ya, gerakan-gerakan seperti ini mereka mendukung nikah lawan jenis. Bukan lawan jenis, menikah sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada ceritanya dalam Al-Quran? Ada. Mau nggak kita buka Al-Quran untuk memahaminya? Azabnya kaum Nabi Lut itu apa? Karena mereka suka sesama jenis itu. Murka sekali karena mereka menyalahkan fitrahnya Allah. Murka sekali karena mereka ya melawannya fitrahnya Allah. Ya, bahkan fitrahnya sunnah kauniyah ini, hewan pun menikahnya lawan jenis, bukan? Nggak ada hewan menikah sesama jenis, nggak ada. Maka melawan fitrah, melawan sunnah kauniyah. Ya. Maka yang terjadi adalah azab Allah yang turun. Ya. Lihat bagaimana azabnya kaum Nabi Lut. Jangan bilang, saya mah nggak ada peran di situ, saya tidak bersuara, ya kan? Saya tidak mendukung, tapi saya diam-diam saja. Ya, saya tidak beli produk mereka. Tapi tahu-tahu, makanya kita harus teliti juga produk-produk mana yang mendukung kelompok tersebut. Kita harus tahu, kita harus boykot. Kelompok-kelompok mana, produk-produk mana? Ya, alhamdulillah ada beberapa ada beberapa produk ya alhamdulillah saya hijrah boykot ya karena mereka adalah pendukung LGBT, termasuk kosmetik ada beberapa kosmetik yang terkenal ya, bernama branded ya, yang dulu saya nyaman memakainya ya demi demi Islam lah, demi menegakkan agamanya Allah. Ya, insya Allah, bismillah, ya saya memboikot produk-produk mereka dan mencari solusi-solusi yang masih banyak lagi. Masih banyak yang halal, masih banyak yang cocok sama kulit kita. Ya. Saya coba lihat istrinya Nabi Lut, ya, itu dia tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak melakukan, ya, tapi dia mendukung. Bahkan ketika para malaikat, ya, yang ketika bertamu kepada Nabi Lut saat itu, bertamu dengan mereka menyerupai cowok-cowok yang ganteng, ya, yang cakep, siapa memberitahu kepada kaumnya? Istrinya. Istrinya yang beritahu, itu tamunya suamiku itu ganteng-ganteng. Maka kaumnya pada datang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ada ceritanya lebih detail kalau ingin membahas tentang apa yang terjadi saat itu ada di surat Hud alaihissalam. Surat Hud. Itu luar biasa. Azabnya juga luar biasa. Ya. Jadi kita yang saya tidak berperan, kamu sangat berperan. Memahami hal ini, ya, memahami isu-isu yang ada di zaman sekarang ini, ya kan? Itu memahami isu, memahami juga Al-Quran, itu bisa sekali memahami Al-Quran itu menjadi benteng kita agar kita tidak mengikuti, agar kita bisa memberi penjelasan kepada orang-orang sekitar kita bahwa hal isu itu nggak benar, itu kelompok itu nggak benar itu. Kenapa? Ya ada contohnya dalam Al-Quran, ada dasarnya dalam Al-Quran, ada dasarnya dalam Al-Hadits, ada dasarnya dalam Islam. Makanya pemahaman kita kepada Al-Quran harus ditingkatkan kembali. Ya, bagaimana kita ingin meningkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran sedangkan kita aja nggak mau baca Al-Quran. Maka ya semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk memahami Al-Quran, agar apa? Agar insya Allah biiznillah kita selamat dunia dan akhirat, dan insya Allah akan kita meraih banyak keberkahan di dunia dan di akhir. Ya, baik, saya cukupkan dulu, nanti kita akan memperkayakan materi kita dengan sesi tanya jawab. Silakan ke MC. Oke. Jazakillah khairan Ustazah atas materinya yang luar biasa, Masya Allah. Semoga senantiasa memberikan kita untuk selalu dekat bersama Al-Quran. Baiklah, kali ini yaitu tanya jawab. Saya akan berikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya kepada Ustazah Nabila, silakan open mic ya Kak. Kita akan pilih dari yang paling duluan. Boleh, silakan dibuka mic-nya bagi yang mau bertanya dengan Ustazah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya kepada Ustazah. Suaranya agak seperti tenggelam gitu, Kak. Boleh suaranya diperjelaskan lagi? Saya sudah. Ya, siapa yang bertanya? Saya Hani Susanti dari Kota Serang, Banten. Ya. Ya, Ustazah, ini saya mau bertanya ya terkait yang tadi Ustazah katakan tentang LGBT itu ya. Jadi kan sekarang tuh sudah marak ya tentang LGBT itu, dan ini salah satunya terkait dengan mainan. Jadi saya punya keponakan. Nah, keponakan saya ini kebetulan lagi senang dengan mainan namanya Pop-It nih, Ustazah. Tapi di Pop-It itu warnanya warna-warni itu, warna-warni yang apa ya? Saya kok jadi kepikiran dengan lambangnya LGBT. Itu gimana ya, Ustazah? Apakah itu bisa berpengaruh atau gimana ya terhadap ponakan saya? Karena saya ya warnanya persis gitu, warna-warninya seperti bendera kaum itu. Dan bagaimana cara saya, apa ini kekhawatiran saya aja atau bagaimana? Gitu. Nah, mungkin ada infonya saja. Baik, keponakannya usianya berapa? Usianya 8 tahun. 8 tahun. Oke, baik. 8. Ya, baik. Gimana, Kak? Ini langsung dijawab atau di Boleh, ini dulu? Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh Ustazah jawab terlebih dahulu. Boleh Kak, mungkin diberi ringkasan pertanyaannya tadi. Oke, pertanyaannya dari Kak Heni Susanti. Ustazah, jadi keponakan beliau yang berusia 8 tahun kebetulan senang bermain dengan yang Pop-It, dan kebetulan lambangnya itu lambang yang mengarah ke sana gitu. Nah, bagaimana nih seorang kita ponakan kita menyikapinya, bagaimana, apakah memberitahunya atau seperti apa penilaian Ustazah? Ya, baik. Ini kadang-kadang kesadaran ini ya mungkin kalau untuk anak usia kecil mereka belum ngerti, belum paham. Ya, kalau menurut kita anak-anak ini ketika kita menjelaskan hal itu mereka paham, maka kita jelaskan. Kalau kita jelaskan mereka tetap nggak nyambung, ya jangan dijelaskan. Nanti pasti ada masanya untuk kita jelaskannya. Atau misalnya nanti sebagai amatinya, tantenya atau bibinya, ya nanti beliin yang satu warna gitu, atau yang warnanya yang beda gitu. Nah, saya juga mengingat anti nyebut ada Pop-It warna itu ya, juga ada juga yang menghadiahkan ke anak saya, ya juga Pop-It warnanya warna pelangi kayak gitu. Ya sebenarnya saya nggak melarang, main-main aja. Tapi yang juga sampai misalnya mereka ya hanya sebatas di rumah aja, nggak sampai ke bawah keluar kayak gitu. Dan pasti ada masanya nanti misalnya nih kalau kita beli baju misalnya, aku suka warna pelangi, coba kan yang kita arahkan ke yang lain, atau kalau misalnya dia sudah paham, kita jelaskan ini lambang atau warnanya artinya gini-gini gitu ya. Dan sebenarnya karena banyak kesadaran masyarakat tentang warna pelangi itu adalah warna LGBT, maka kelompok LGBT pun mereka tidak mematokkan dengan warna pelangi aja. Ada beberapa warna, campuran warna itu juga menunjukkan ke mereka. Jadi kita butuh ilmu lagi, baca-baca lagi ya, karena ya Islam makin berkembang, mereka pun makin berkembang gitu ya. Nah, cara mereka mati itu seperti apa ya? Kita mengabaikan mereka, tidak membeli produk mereka, kita menjelaskan mensadarkan orang-orang sekitar kita. Ya, baik. Kalau untuk anak-anak saya rasa karena mereka belum paham, ya. Tapi kalau usia 8 tahun sudah bisa membedakan laki-laki perempuan, ya kan? Sudah bisa membedakan kalau menikah itu harus perempuan sama laki-laki. Butuh dijelaskan tapi secara general aja, jangan terlalu dalam pembahasannya. Ya, baik.
Bagaimana Kak Heni Susanti atas jawaban dari Ustazah? Ada yang ditanyakan lagi Kak? Oke. Sudah ada pencerahan sedikit ya, jadi bisa mengarahkan tidak langsung. Ya, terima kasih Baik. saja. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, lanjut. Ada yang mulai dari sini dari Kak Bilkis Raihana. Untuk Kak Bilkis Raihana, dipersilakan Kak bertanya kepada Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Raihana dari Cilegon, Banten. Izin bertanya, Ustazah, berbicara mengenai LGBT, itu tuh muncul awal pertama kali muncul LGBT kan pada zaman Nabi Lut. Nah, itu kan itu kan udah dikasih azab tuh. Pas udah dikasih azab tuh kan udah tuh musnah. Nah, kenapa di zaman sekarang tuh masih ada? Apakah itu bermunculan dari penyakit atau turun-temurun gitu? Tapi kan padahal waktu dulu itu udah musnah gitu kaum Nabi Lut itu yang diberikan azab oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung jawab ya, Ukhti Bilkis. Sifatnya setan adalah apa? Sifat setan adalah menggoda seorang hamba atau anak keturunannya Nabi Adam. Dan sifatnya manusia adalah berbuat salah, ya kan? Nah, kan mereka itu udah musnah. Kenapa kok bisa muncul lagi? Coba saya bertanya kembali kepada Ukhti Bilkis. Dulu bukankah ada orang-orang pembohong? Bukankah dulu ada orang-orang yang dusta sudah musnah juga? Kenapa sekarang muncul lagi orang-orang yang musnah? Orang-orang yang dusta. Ya. Makanya kita harus peka dalam membaca Al-Quran itu, memahami Al-Quran, ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita contoh demikian? Karena itu akan berulang. Karena itu akan muncul lagi. Nah, kita ngadapinya seperti apa? Makanya Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, petunjuk bagi umat Islam, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya, bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak baik sekelilingnya, bagaimana menghadapi hal-hal yang baik dan tidak baik juga. Ya. Kalau hal yang baik responnya seperti apa? Itu ada contohnya dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran kita sering lihat al-zalimin, al-kafirin. Sedangkan orang kafir banyak. Mungkin dalam Al-Quran hanya memberi beberapa beberapa contoh seperti Fir'aun misalnya, ya kan? Seperti Abu Lahab misalnya dalam Al-Quran. Ya, yang jelas disebutkan namanya ya. Tapi yang tidak disebutkan namanya banyak. Coba lihat musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam banyak, tapi tidak disebut ini satu A, B, C, D, enggak. Karena apa? Yang perlu kita pahami dari Al-Quran bukan orangnya. Berarti kalau orangnya hilang, berarti tidak akan muncul lagi, bukan. Nah, makanya kenapa Al-Qur'anu salihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran itu kita bisa makainya di setiap masa dan di setiap tempat karena Al-Quran itu fleksibel. Karena Al-Quran tidak mematokkan yang soleh itu contohnya 1, 2, 3. Berarti kalau orang soleh ini hilang, maka tidak ada lagi orang soleh. Bukan. Al-Quran memberi kepada kita ciri-ciri atau sifat-sifat orang mukminin gini, 1, 2, 3. Kita coba checklist terhadap diri kita sendiri. Apakah kita misalnya, kalau kita misalnya contohkan di awal surat Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita beriman kepada ghaib atau tidak? Kalau iya, insya Allah kita termasuk di antara sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak, ya kita tidak termasuk. Yuqimunas shalah, kita menegakkan salat, kita salat di awal waktu. Apakah kita termasuk dalam golongan orang tersebut? Kalau iya, kita termasuk golongan orang beriman. Kalau tidak, maka kita tidak termasuk. Kita checklist. Banyak lagi sifat-sifat orang zalim, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang yang dusta dan lain sebagainya. Banyak sifat-sifat dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak menyebutkan orang itu? Berarti kalau orang itu tidak ada, berarti udah tidak ada lagi hal demikian. Bukan.
tapi Allah memberi kepada kita contoh dalam Al-Quran. Karena ya yang terjadi di setiap masa itu kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Bagaimana kita menghadapinya itu solusinya ada dalam Al-Quran. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan, oh berarti mereka sudah musnah, maka tidak akan muncul lagi. Kita harapannya tidak muncul lagi. Seandainya mereka muncul, seperti sekarang, munculnya bukan dari umat Islam, awal munculnya bukan dari kita. Munculnya dari Barat, karena mereka tidak beriman, tidak berkeyakinan kepada Allah, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, bagaimana tanggapan kita? Yang kita harus jaga itu diri kita saja, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita menjaga diri kita dari api neraka, kita juga menjaga anak keturunan kita, keluarga kita. Mungkin kita paham, tapi kita harus memberi kesadaran itu kepada orang-orang sekitar kita. Ya, jadi bukan nah sudah yang sekarang saya ngerti, ya udah saya tidak mengerti, ya jelaskan kepada orang lain. Ya, paham, ya jelaskan kepada orang lain. Walaupun nanti tanggapan orang itu berbeda-beda. Ya, tetap kita berdakwah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Ya, baik, barakallahu fiik. Jazakallahu Ustazah atas pertanyaannya dari Kak Bilqis Raihana. Bagaimana Kak Bilqis? Apakah cukup jawaban dari Ustazah? Baik, Alhamdulillah ya. alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Ustazah. Nah, Oke, jazakallahu khair Ustazah atas jawaban dari Kak Bilqis Raihana. Oke, ada pertanyaan lagi nih, udah ada yang mulai resen dari Kak Adinda Z. Boleh silakan Kak Adinda untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dinda dari Pelaka, Sulawesi Tenggara. Saya mau bertanya, Ustazah, bagaimana tips dari Ustazah ketika kita sering mengalami malas untuk baca Quran. Kadang sehari dua malas baca Quran, Ustazah. Kadang sehari dua hari kita rajin. Terus besoknya bahkan satu ayat pun itu berat untuk saya baca, Ustazah. Sampai nangis, ya Allah, harus bagaimana biar tetap ada motivasi dalam diri. Apalagi di rumah kan saya sama nenek sama kakek, Ustazah. Nggak ada saudara, nggak ada teman buat sama-sama belajar untuk mengaji tiap hari. Terima kasih, Ustazah. Oke, baik. Baik, barakallahu fiik. Ya, untuk tips agar kita selalu semangat dalam dalam mengaji, ya, kita minta pertolongan dari Allah, ya, agar hati kita dibukakan, agar hati kita dilembutkan, agar hati kita menerima, ya, cahaya Allah ini, yaitu adalah Al-Quran. Ya. Selain itu, selain kita memohon, minta doa, ya, ada beberapa tips, ya, mungkin dari saya, ya, bisa dipakai, bisa, ya, kalau kadang-kadang tergantung kondisi, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak, ya tergantung kondisi masing-masing. Ya, yang pertama adalah sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran. Ya. Ketika kita mengetahui, ya, betapa banyak keberkahan Al-Quran, ketika kita membacanya, betapa banyak keutamaan Al-Quran, ya, bayangkan. Nanti pasti Ukti Adinda banyak impian-impian, banyak cita-cita yang ingin sampaikan, atau cita-cita yang ingin tercapai, gitu ya, pasti banyak. Nah, salah satu wasilah untuk memudahkan, ya, untuk mendekatkan cita-cita anti, ya, adalah dengan membaca Al-Quran, ya kan. Jadi anggap aja Al-Quran itu adalah seperti kartu tol. Ya, kartu tol udah di depan. Kalau kita nggak punya kartu, nggak bisa masuk kan? Bisa kita nyampe ke tempat itu, tapi dengan mungkin jalan tikus lah, jalan biasa lah, tapi belum tentu, ya, lancar, ya kan? Anggap aja itu adalah kartu tol yang dimana Al-Quran adalah jalan tol untuk kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Terus kalau kita malas itu sebenarnya adalah manusiawi, ya. Kalau kita semangat terus, ya itu jadi kita nanti jadi malaikat. Ya. Ada namanya manusia, ya dia tidak semangat, ada semangat, ada. Tapi kalau dia tidak bersemangat, ya, maka jangan lama-lama, Ya. Coba cari apa yang bisa memotivasi anti. Ya.
mimpi, cita-cita, yaitu bisa jadikan itu adalah wasilah anti. Saya pengen jadi seorang guru, ya sudah, insya Allah dengan anti membaca Al-Quran setiap hari itu insya Allah satu persatu akan pintu terbuka untuk tercapai cita-cita. Nah, selain itu, ya kita melihat bagaimana karunia Allah. Kadang-kadang gini, hari yang kita baca Al-Quran dengan hari yang kita tidak membaca Al-Quran itu beda. Apalagi yang sudah istiqamah terus tiba-tiba dia berhenti. Ya. Itu rasa hatinya itu tidak nyaman sama sekali. Berantakan sekali. Bahkan dia melihat orang lain susah diatur. Itu bukan orang lain susah diatur, karena hati kita yang tidak tenang, hati kita yang jauh dari Al-Quran, maka kita melihat semua susah diatur. Ya. Mungkin anti tinggal di rumah sama nenek kakek anti, ya kan? Tapi mungkin anti banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Menurut Ukhti Arinda ini ketika melakukan aktivitas itu kok makin sulit, kok kalau mau nyari sesuatu tuh kok susah banget. Coba buka Al-Quran. Itu jalan keberkahan dan jalan dimudahkan. Ya. Coba anti rutinkan 1 hari 1 juz. Ya kalau keberatan 1 hari 1 halaman saja. 1 hari 1 halaman istiqomah, tapi ya jangan sampai terputus. Ya terputus mungkin bagi yang memahami bahwa tidak boleh baca ketika haid, ya nggak apa-apa, nggak usah baca ketika haid. Tapi kalau yang tidak memahami hal itu, ya nggak apa-apa baca Al-Quran. Ya. 1 hari 1 halaman, pasti harinya akan berbeda. Di pagi mulai baca setelah sholat subuh itu langsung baca Al-Quran 1 halaman aja, jangan banyak-banyak. Kalau misalnya kegiatannya penuh sekali. Ya. Jadi ketika gelar sejadah untuk sholat subuh udah siapin aja itu Qurannya sampingnya. Ya, tapi jangan di lantai ya, misalnya di atas apa gitu ya. Nah, itu disiapin. Habis sholat, assalamualaikum, istighfar, zikir habis sholat atau zikir subuh. Habis itu ngaji atau ngaji dulu baru zikir subuh. Zikir subuh kan bisa sambil masak, sambil nyapu, sambil apa yang lain, ngepel lah bisa. Insya Allah, bismillah, Allah akan memudahkan. Ingat keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Bagaimana ulama-ulama kita, ya, sebelum mereka menimba ilmu-ilmu yang lain, itu mereka menghafal Al-Quran dulu. Al-Quran dulu yang mereka pelajari. Karena ya sumber keberkahannya dari Al-Quran. Bagaimana mereka pengen menghafal hadis, pengen menghafal ilmu ini, pengen menghafal ilmu itu, sedangkan Al-Quran sendiri mereka tidak hafal. Gitu ya kurang lebih. Jadi keberkahan Al-Quran itu luar biasa tanpa henti. Ya, jadi tetap semangat, tetap minta pertolongan dari Allah. Ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, baik, barakallahu fiik. Oke, jazakallahu khair Ustazah atas jawabannya. Bagaimana Kak Adinda? Atas jawaban Ustazah sudah cukup ya Kak ya? Iya Kak, syukron jazakallahu khair. Jazakallahu Ustazah. Ustazah Afwan, kebetulan kita sampai 14.30. Boleh kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab Ustazah? Gimana? Kita sampai 14.30 materi dengan Ustazah tanya jawab. Apa boleh menambah pertanyaan lagi Ustazah? Ya, boleh. Jazakallahu Ustazah. Baik, kemudian dari Kak Rupina Kholidazia. Dipersilakan Kak Rupina untuk bertanya kepada Ustazah. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ustazah, saya ingin bertanya mengenai apakah sebuah kesalahan ketika kita tidak memberitahu kalau seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang besar, kemudian dia ada kesalahan ketika membaca Al-Quran. Apakah sebuah kesalahan ketika kita tidak memberitahu dia kesalahan ketika dia membaca Al-Quran tersebut? Begitu saja. Jadi dia membaca Al-Quran dengan cara yang salah, terus kita diam tidak menegurnya gitu? Iya, saja. Gitu ya? Iya, saja. Iya, Ustazah. Ya. Oke, kami langsung jawab ya. Baik, jadi
tergantung posisi kita ya. Posisi kita. Misalnya nih, kalau posisi saya sebagai guru, tidak boleh ya. Tidak boleh melewati hal tersebut. Murid saya baca salah, terus saya bilang, atau diem saja, enggak. Tetap kita kasih komentar. Ya, kita benarkan bacaannya, kita komentar. Nah, kalau misalnya kita tahu nih nanti gurunya bakal ada temennya atau gurunya yang akan membenarkan bacaannya, ya bisa kita kasih tahu ke gurunya, oh ini tadi dia baca salah, coba nanti ditegur. Ya. Dikasih tahu, bisa. Atau misalnya kadang-kadang seperti lomba-lomba, itu kan kita tidak menegur, ya kan? Kita cuma nyatet. Nah nanti guru pendampingnya ya bisa membenarkan bacaan dia, gitu ya. Yang penting kita nggak diam ya, nggak boleh diam. Atau misalnya gimana lagi? Ya sebenarnya kalau kita misalnya nih, bisa kalau kita tidak menegur, itu kalau kita tahu bahwa itu salah, misalnya makhraj dia susah udah melafalkan dalam makhraj huruf za misalnya, ya, atau makhraj harf zal. Dia kalau baca harf zal, dia misalnya bacanya ja, ija, misalnya idza zulzilat, ija juljilat misalnya. Atau misalnya itu menjadi dialek ya, karena pengaruh dialek. Ya kita mengingatkan saja itu makhrajnya kurang tepat. Ya tentu kita harus dengan cara yang baik, kembali lagi dengan cara yang baik. Apalagi orang itu kita tidak kenal, kita pertama kali bertemu, ya tiba-tiba kamu bacanya salah, harusnya kayak gini. Dengan cara yang baik. Assalamualaikum ukhti, wah masya Allah tadi aku mendengar anti membaca Al-Quran, suara anti indah, bacaan anti baik. Tadi cuma ada satu huruf yang tadi yang kurang bagus misalnya. Ya, ada satu mad misalnya yang kurang panjang tadi, itu mengaruh arti, gitu. Atau misalnya kita nggak paham tentang arti, ya udah tadi bacanya kurang tepat sepertinya di kosakata ini tadi yang di ayat anti yang baca, gitu. Jadi siapa tahu itu akan menjadi awal pertemanan yang baik, gitu ya. Subhanallah. Jadi saya ingat dulu ketika saya di Kota Mekah, ya, alhamdulillah setiap akhir weekend kami ya, orang tua kami mengajak kami untuk untuk sholat maghrib dan isya di Masjidil Haram. Jadi ya antara maghrib dan isya biasanya ngaji ya, murojaah. Karena kita dengar jamaah dari mana gitu kan dia ngajinya, nggak nyaman banget ya dianya ngaji, misalnya matnya kurang panjang atau misalnya arusnya ada mat dia nggak baca mat atau makhrajnya kurang baik. Ya kita ya assalamualaikum ya kan, apa kabar, ibu dari mana, dari negara mana, kapan datangnya, maaf Bu tadi baca ayat ini tadi ya, iya ayat ini tadi ibu bacanya seperti ini, harusnya seperti ini bacaan yang baik. Oh bahkan mereka senang, ya ada yang senang, ya banyak bahkan yang responnya baik gitu ya, responnya baik mau belajar, gitu. Responnya baik mau ditegur gitu. Gitu. Kalau misalnya dia tanya, kamu siapa? Emang kamu tahu? Misalnya, kan kadang nggak semua orang sama gitu ya. Kadang-kadang orangnya ada yang responnya baik, ada yang respon, kamu siapa? Ngajarin orang tua misalnya, ada yang seperti itu, ya. Alhamdulillah Bu, saya adalah ibu guru tahfidz, atau alhamdulillah Bu, saya pernah belajar gitu kan. Ada saya murid siapa, ya. Guru saya siapa? Ya insya Allah mereka akan menerima dengan baik. Yang penting kita juga dengan baik. Bu, jangan Bu, salah Bu ngajinya, jangan kayak gitu. Nggak enak dengarnya. Enggak, jangan ya. Nah, tentu dengan mau'izah, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Kita dengan bijaksana, ya, dan juga dengan cara yang baik, gitu ya. Baik, barakallahu fiki. Ya, barakallah Ustazah atas jawabannya. Untuk Kak Rupina gimana Kak? Insya Allah cukup ya jawaban dari Ustazah. Nah, barakallahu fiki. Oke, ada lagi yang ingin mau bertanya kepada Ustazah? Silakan boleh raise hand ataupun di chat. Kita beri lagi sampai 14.30 insya Allah. Yuk kakak-kakak eksklusif bersama Ustazah ya. Silakan jika yang ingin mau bertanya. Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya ingin melanjutkan tentang tips. Oh, ini ada yang mau tanya nih. Oke. Silakan Ukhti Nur Hikmah yang mau bertanya, silakan.
Mbak Uti Nur Hikmah. Kak Uti Nur Hikmah, boleh silakan bertanya kepada Ustazah, Kak? Oke. Oke, pertanyaannya bismillah saya langsung bacakan ya Ustazah. Kebetulan ada di room chat. Saya mau bertanya Ustazah, apakah wajah termasuk aurat dan bagaimana kalau kita sudah menjaga diri kita? Untuk Kak Nur Hikmah, menjaga diri kita tuh maksud di sini tuh gimana Kak Afwan? Bisa lebih diperjelas lagi Kak? Oh, bagaimana kalau kita sudah menjaga diri kita, tidak bermaksud memperlihatkan aurat kita? Oke, saya simpulkan ya Ustazah ya. Ya. Pertanyaan dari Kak Nur Hikmah, apakah wajah termasuk aurat Ustazah? Dan bagaimana kalau kita sudah menjaga diri kita, tapi kita nggak bermaksud nih buat memperlihatkan aurat kita? Seperti itu Ustazah. Ya, masih ada sambung sepertinya tadi apa namanya, ada laki-laki terpesona apa segala macam itu, tapi laki-laki selalu terpesona dengan kita. Oke. Oh, jadi pertanyaannya seperti ini ya, bagaimana apakah wajah termasuk aurat dan bagaimana nih kalau kita sudah menjaga diri kita nggak bermaksud nih buat memperlihatkan aurat kita, tapi laki-laki selalu terpesona melihat kita dan bahkan selalu memujinya. Bagaimana Ustazah cara menyikapi hal tersebut? Terima Iya. kasih, Mas. Ya, baik. Kalau masalah aurat apakah wajah apakah termasuk aurat, ya, itu memang ada perbedaan pendapat, ya kan? Tapi mayoritas mengatakan bahwa wajah itu tidak termasuk aurat, ya. Tapi kalau kita mau pakai cadar, itu lebih mulia lagi, lebih mulia. Karena cadar itu disunnahkan, ya, bukan wajib. Yang wajib itu yaitu yang apa namanya, sudah ada bagian-bagian yang tertentu yang dimana harus kita tutupi, kita harus apa namanya, kita harus apa namanya, ya kita harus tutupi sesuai dengan arahan syariat kita Islam. Nah, misalnya nih ada apa namanya, kita mengenai wajah ya, mengenai wajah. Kadang-kadang kita tidak apa ya, kita sudah berpakaian rapi ya kan, kita sudah, tapi ada aja yang menggoda. Sebenarnya laki-laki terpesona atau laki-laki yang melihat kita cantik atau sebenarnya terkait kecantikan itu adalah sesuatu yang apa ya, tidak ada standarnya. Mungkin ada laki-laki yang bilang kita cantik, laki-laki yang lain yang melihat kita bilang kita jelek. Ya kan? Ada laki-laki yang melihat kita memuji kita, ada yang melihat kita memaki kita. Karena itu sesuatu yang tidak ada standarnya. Karena apa, kecantikan itu menurut orang kan beda-beda. Ada yang menurut orang cantik itu yang kulitnya putih, ada yang enggak, ada yang kulitnya sawo matang ya. Atau orang yang kulitnya agak gelap, atau yang cantik itu hidungnya mancung, atau enggak sama. Oh, kamu cantik, ya sudah, dia sekedar dia itu aja, kita nggak usah respon. Kamu cantik, oh iya terima kasih banget. Enggak, itu kadang-kadang respon kita itu yang berlebihan. Ya, kamu cantik, oh iya terima kasih. Udah. Atau jangan diladenin, kalau kita kelihatannya tampak laki-laki itu tidak baik, bahkan akan mengajak kita dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kamu cantik, oh iya terima kasih. Beli bajunya dari mana? Nah, itu nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, bahkan waliyadzubillah agak dan apa namanya, mengajak kita dalam hal-hal yang tidak baik. Ya kadang-kadang juga apa namanya, maaf, kadang-kadang dandan kita juga berlebihan. Cara kita berdandan pun kadang-kadang berlebihan, ya. Gimana berlebihan? Ya, berlebihan. Misalnya yang harusnya natural aja ya dia pakainya merah menawan, ya kan. Nah, pakaiannya yang terlalu, dia sudah berpakaian syar'i, tapi ya yang apa ya, yang bikin orang siapa ini? Itu juga menarik perhatian, ya. Ya kalau kita pakaiannya biasa-biasa aja, ya.
pakaiannya yang seperti yang ada di mall yang biasa gitu ya, yang nggak akan menjadi terlalu gimana gitu. Dan memang salah satu syarat dalam perpakaian khususnya seorang wanita adalah alla yulfitan anzar, ya. Tidak mengambil perhatian orang. Coba kalau semua pakai baju hitam, kita sendiri pakai baju kuning, menarik perhatian nggak? Perhatian, walaupun kita kuningnya biasa juga, ya. Kayak kita dalam berpakaian pun ya kita ya sederhana aja atau sewajarnya saja, jangan berlebihan. Ya. Berpakaian jangan berlebihan, berdandan jangan berlebihan. Boleh berdandan, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Terus apa lagi? Ya kalau ada laki-laki yang menggoda, ya, merespon, wah kamu cantik, terpesona dan lain sebagainya, kita jangan respon. Kalau itu cara laki-laki untuk memancing mangsa, ya, jangan memberi peluang. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala membahas tentang nisa'un Nabi, tentang istri-istrinya Nabi, ada perintah yang baik, ya. Ada larangan yang baik. Larangan apa? Larangannya adalah wala takhda'na bil qawli. Ketika kalian berbicara sama laki-laki, wala takhda'na. Apa takhda'na? Takhda'na itu kan menundukkan, ya. Di sini yang dimaksudkan apa? Wala takhda'na, jangan merendahkan suara kalian. Yang biasanya kita bicara seperti ini, ya, saya bicara ini suara saya kalau hari-hari kurang lebih kayak gini ya suara saya, bahkan kadang-kadang lebih tinggi, ya. Nah, tapi kalau ada laki-laki, kamu cantik hari ini. Oh ya, oh terima kasih. Udah mulai kayak gitu ya, itu namanya takhda'na bil qaul. Ya. Sepupu ada yang memuji, itu sepupu bukan mahram. Wah, kamu hari ini cantik sekali. Terima kasih. Udah mana udah suaranya, udah udah dilembut-lembutin, ya. Mana gayanya juga dilucu-lucuin padahal enggak lucu, ya kan? Itu perlu kita diperhatikan. Kadang-kadang ya kita sudah menjaga diri baik-baik tapi sikap kita kurang baik. Ya, kita menjaga pakaian kita baik-baik tapi maaf status kita kadang-kadang tidak baik. Yang kita posting tidak baik, ya. Kita sudah menjaga diri kita baik-baik, tapi yang kita posting muka kita dengan berbagai macam gaya, manyun lah, angkat alis lah, tahu gaya macam-macam sekarang banyak sekali. Kita sudah berpakaian baik yang rapi, tapi kita masih maaf ya, ada yang pakai hijab, pakaiannya rapi, tapi TikTok joget-joget. Gimana gak? Orang terpesona, ya wajar aja. Sikap kita yang tidak baik, cara kita tidak baik. Misalnya nih kita siswi ya di kampus yang yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kita kerja kelompok. Di kelompok kita ada laki-laki. Jangan sampai cepat cepiki. Apa cepat cepiki? Ya ada cerita ngerti ya, cepat cepiki, tos-tosan, yang sampai pegang-pegangan. Saya nggak pegang, saya cuma kamu kayak gitu. Itu sudah sikap tidak baik. Jadi kita yang sebenarnya kepada laki-laki kita memberi peluang. Makanya kalau kita menjadi perempuan yang tegas menghadapi lawan jenis yang bukan mahram, ya saya tidak akan ada peluang gitu ya. Ya, selain yang laki-lakinya harus harus bertunduk matanya dijaga, sikapnya dijaga, kita pun sebagai perempuan kita juga menjaga. Salah satu kita menjaga diri kita ya kita berpakaian yang syar'i, ya, sikap kita pun. Nah, subhanallah ya, agama Islam ini mulia sekali. Memuliakan seorang perempuan sampai suaranya itu diperhatikan. Enggak ada tuh di agama-agama lain tuh suara kamu wahai perempuan diperhatikan. Jangan terlalu lembut ketika berbicara dengan lawan jenis, enggak ada. Ya. SOP dimanapun enggak ada. Ada SOP A, B, C, D, tapi SOP bagaimana karakter seorang perempuan ketika di rumah seperti apa, di luar rumah seperti apa, itu hanya ada di Islam saja. Subhanallah. Betapa mulianya seorang wanita muslimah ya
yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merendahkan kemuliaan itu. Allah memuliakan kita, malah kitanya nggak mau dimuliakan ya. Kita merendahkan diri dengan sikap yang tidak baik, dengan perilaku yang tidak baik, dengan perkataan yang tidak baik, dengan suara yang tidak baik ya. Nah, maka ya tentu akan kita, aku jadi galau. Nah iya, gimana nggak galau? Kita membuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah, pasti kita galau. Ya, jadi sikap kita harus jaga, pandangan kita jaga, pakaian kita jaga. Mudah-mudahan insya Allah ikhtiar kita seperti itu, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik ya. Baik, terima kasih. Amin, Allahumma amin. Jazakallahu Ustazah atas pertanyaannya, atas jawabannya dari Kak Nur Hikmah. Sudah cukup ya Kak Nur Hikmah ya? Mengingat waktu, sepertinya untuk pertanyaan kita cukupkan dulu. Kebetulan ada sharing atau tips dari Ustazah ya Ustazah. Untuk pertanyaan kita cukupkan sampai 5, insya Allah kita bisa jawab lagi. Insya Allah di lain kesempatan di luar acara ini. Amin, insya Allah. Silakan Ustazah untuk memberikan tipsnya. Ya, sebenarnya ini menjadi jawaban dari pertanyaan juga dari akhwati yang di chat ya, Siti Nur Bainah ya, mengatakan tentang bagaimana tips menghafal Al-Quran agar hafalan kita lebih baik dan tidak cepat hilang. Ya, kembali lagi karena Al-Quran adalah kalamullah, maka kita minta pertolongan dari Allah. Dengan dari segi tips atau teknis ya, dalam menghafal Al-Quran adalah yang pertama adalah at-tikrar. At-tikrar. Apa itu at-tikrar? At-tikrar itu adalah mengulang. Jangan bosan mengulang. Ya. Ini kita misalnya nih kita hari ini menghafal hafalan baru. Ya. Menghafal surat An-Nas. Ya. Kita ingin hari ini menghafal surat An-Nas. Ya. Anggap aja surat An-Nas surah yang susah gitu atau belum pernah kita baca sama sekali. Maka yang kita harus itu bacanya jangan baca dari awal sampai akhir langsung, enggak. Ya mungkin untuk pertama secara sekilas kita membaca secara umum dari awal sampai akhir, tapi kita baca misalnya ayat pertama qul a'udzu birabbin nas, kita ulangi berkali-kali. Saya ibaratkan hafalan itu seperti Lego, mainan Lego ya. Coba kalau kita susun Lego itu baru satu pondasi aja, satu, terus kita di atas satu tinggi, ya kan? Menjadi tinggi. Bayangkan kalau ada bola yang kita lempar, runtuh nggak? Runtuh, karena pondasinya kurang baik, karena pengulangannya kurang baik. Kalau misalnya kita susun Lego nih, Legonya nih 1, 2, 3, 4 atau 6. Terus kita susun lagi 6 lagi. Kalau kita lempar bola, runtuh nggak? Runtuh, tapi tidak separah runtuh yang pertama. Kenapa? Karena pondasinya baik. Dan biasanya yang terganggu itu atau yang hancur itu bagian atas, tapi pondasinya akan masih baik-baik saja. Nah, hafalan kita seperti itu. Kalau kita semangat ziyadah, tapi kita nggak murojaah, ya kita mengabaikan hafalan kita yang lama, maka yang terjadi cepat lupa. Memang butuh sabar. Kadang-kadang kita terkagum ya, dan termasuk saya ya, orang yang sangat kagum kalau melihat orang bisa menghafal 30 juz dalam waktu yang singkat, mutqin. Itu yang kita cari, bukan hanya hafal 30 juznya saja. Oh, dia hebat. Oh, dia hafal 30 juznya dalam 30 hari. Coba ditanya hafalannya lagi. Coba kata bisnis, jangankan itu, sambung aja di juz 30 atau juz 1. Bisa nggak dia nyambung? Seorang penghafal Al-Quran, dia bukan penghafal Al-Quran kalau masih hafalannya bolong-bolong. Itu berarti dia penghafal yang bolong-bolong. Jadi, penghafal Al-Quran itu adalah di mana dia bertanggung jawab dalam hafalannya, atas hafalannya, dengan cara dia sering murojaah. Nggak apa-apa. Lama saya menghafal Quran, nggak apa-apa. Namanya juga proses.
Memang ada orang ya yang Allah memberi kepadanya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menghafal dalam 1 tahun dengan mutqin. Nah, itu yang kita cari, itu mutqin, bukan sudah hafalnya. Mutqinnya itu yang kita cari. Ya. Ada juga mungkin kalau saya pribadi, ya saya pribadi termasuk orang yang lama ya dalam menghafal Quran. Bukan tadi mungkin pas baca CV-nya hafizah muda dan lain sebagainya, ya. Ya tapi prosesnya lama. Dari usia 4 tahun, dari 4 tahun ke 17 tahun kan lama. Ya kan? Proses. Ya kan? Banyak lika-likunya, banyak turun naiknya. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah untuk menjaganya pun ya butuh ekstra juga, udah banyak kerucil, banyak tugas-tugas yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Jadi subhanallah, ya jadi memang selain at-tikrar, ya, selain at-tikrar, ya, itu sebenarnya selain at-tikrar itu tidak ada. At-tikrar, kuncinya at-tikrar, mengulang. Mengulang. Ketika kami bertanya kepada syekhah kami, Syekhah Fatimah hafizahullah taala, wahai syekhah, hafalan kami sudah makin melemah ini. Bagaimana saran antum kepada kami? Ya kata beliau, fokus aja. Fokuskan setengah jam membaca 1 juz, murojaah 1 juz tanpa buka HP, tanpa dipanggil anak, ya, tanpa fokus hanya dengan Al-Qur'an tanpa ada kesibukan-kesibukan yang lain atau ada yang hal-hal yang lain yang ingin kau dalam pikir kamu. Kalau kamu istiqamah, saya yakin murojaah kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi ketika hafalan itu dibawa dalam sholat. Sholat maupun sholat fardu ataupun sholat sunnah. Apalagi sholat qiyamul lail akan lebih kuat lagi. Ya. Jadi yang kedua selain at-tikrar, ya kita dibawa hafalan itu dibawa ke sholat juga, itu yang kedua. Yang ketiga kita berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Ya, itu karena dosa itu sangat-sangat mengaruh. Termasuk mendengar musik. Ya, mungkin dia penghafal Quran tapi suka dengar nyanyi-nyanyi, suka dengar lagu-lagu. Mungkin kalau hukum musik itu sudah jelas ya. Khususnya kalau lagu-lagu cintaan, patah hati, ya. Itu lagu-lagu yang menimbulkan hawa nafsu, ya kan? Apalagi kalau lagu-lagunya sudah ada penari-penari yang berlegak-legok bermacam-macam, ya kan? Nah, kalau sekarang lagi ngetren Korea, ya kan? Oh, ganteng sekali. Nah, itu ngaruh ke hafalannya. Ya, ngaruh. Oh, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma memandang wajah opa yang cakep. Itu mengaruh. Itu ngaruh. Itu ngaruh ke hafalan. Ngaruh ke hafalan. Itu juga ya ada yang mengatakan ya kalau ada yang musik itu ada yang mengharamkan, ya apakah boleh kita mendengar nasyid Islami? Boleh, tapi jangan banyak, karena itu juga ngaruh ke hafalan. Misalnya nih, kita hitung aja, kita 1 hari itu bersama Al-Quran 1/2 jam, sedangkan kita mendengar nasyid Islami, nasyid yang baik itu 5 jam, ngaruh nggak kira-kira? Ngaruh. Di sepanjang jalan, kita lagi ngerjain tugas, kita lagi masak, kita yang denger, kita nasyid Islami itu bukan misalnya bukan lagu-lagu cintaan apa segala macam, bukan. Nasyid Islami yang membawa kebaikan. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi coba perhatikan porsinya. Karena nanti itu akan ngaruh yang kita nanti ketika keluar yang kita ucap nanti di bawah alam sadar kita itu ya itu yang keluar itu. Yang nasyid itu. Nah, sedangkan kan kita ingin mempertahankan hafalan kita memperjuangkan hafalan kita. Ya harusnya, ya kalau kita ingin mempertahankan hafalan, memperkuatkan hafalan, yang selalu disetel adalah murattal. Ketika masak, ya, kalau lagi masih on gitu, anak-anak masih pada sepi gitu ya, atau belum pulang sekolah atau masih pada belajar online misalnya, ya kita setel murattal. Kalau udah mulai berisik-berisik, ya sudah kita matiin. Dalam perjalanan kalau lagi macet ya kita setel adalah murattal. Gitu ya. Jadi memperbanyak porsi kita bersama Al-Qur'an dibandingkan dengan hal-hal yang lain, maupun memperbanyak bacanya, memperbanyak mendengarnya, murattalnya, maupun
aplikasinya, dan seterusnya. Gitu ya, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustazah atas tips dan sharingnya dalam menghafal Al-Quran. Sebelum nanti kita berlanjut ke, insya Allah kita ada ini Ustazah, pembagian sertifikat untuk Ustazah secara virtual, karena terbatas Ustazah biasa offline, secara langsung insya Allah kita secara virtual, dan ada sesi foto bersama. Tapi sebelumnya izin saya menyimpulkan atas materi yang disampaikan Ustazah. Pertama, di refleksi akhir tahun bersama Al-Quran, yang pertama pentingnya kita untuk terus bermuhasabah terhadap diri sendiri. Sudah sejauh mana sih kita dekat dengan Al-Quran, sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, dan satu lagi, niatkan untuk terus membaca Al-Quran. Bukan cuma niat aja, tapi juga dengan action. Dan kita tetap terus berusaha, misalnya dirasa satu juz sulit, bisa kita 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Duh, aku tetap sulit, bisa juga kita cari komunitas atau teman-teman yang sekiranya bisa membantu kita untuk istiqomah bersama Al-Quran. Seperti itu, semoga kita semua diberikan kemudahan dalam interaksi bersama Al-Quran, tidak cuma menghafal ataupun membaca, tapi juga memahami isi kandungan dari Al-Quran. Begitu saja. Jazakallah khair, Ustazah, untuk sharingnya. Insya Allah kita akan dokumentasi dulu, atau ini dulu kamu Tia. Oke, pembagian sertifikat virtual kepada Ustazah. Boleh silakan Kak untuk ditampilkan di layar screen-nya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Rumah Tahsin Anisa mempersembahkan kepada Ustazah Nabila Abdurrahman Bayan LCMAG sebagai pemateri pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Tahsin Anisa secara online pada 30 Desember 2021 dengan tema Refleksi Akhir Tahun Bersama Al-Quran. Alhamdulillah telah, insya Allah nanti dikirim ya Ustazah. Oh iya, baik, dari panitia ke manajer Ustazah. Ya. Oke, untuk peserta nih boleh dong kita buka kameranya, kita foto bareng sama Ustazah. Kita ada 58 orang nih, boleh deh kita sama-sama dibuka ya. Dibuka kameranya. Oke, biar terlihat wajah cantiknya. Jilbabnya, ya, Oke. jilbabnya dibenerin, yang kurang ditambahin boleh sedikit. Boleh ditiup dulu, takutnya belum. Silakan. Oke, masih banyak yang belum, boleh Kak. Ada Kak Siti ini, boleh Kak Suci dibuka kameranya Kak, Kak Tia, Kak Sela, Kak Rupina, dan semuanya akan sesi foto dulu bersama Ustazah untuk dokumentasi. Oke. Bagaimana kamu Tia? Sudah? Ya, belum, satu lagi. Silakan Kak. Ya, boleh silakan. Satu. Belum. Oke, takut ada yang miring jilbabnya cenah. Iya, enggak. Oke. Boleh ditandu Kak, silakan. Oke. Sudah ya, kita mulai saja. Mufi hitung dari sampai 3. Boleh senyum, berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya juga Ustazah. Barakallah Ustazah, jazakillah khair untuk menyempatkan waktunya bergabung bersama kami di Rumah Tahsin Anisa dalam acara webinar pada siang hari ini Ustazah. Ya, baik, jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya. Panitia, jazakumullah khairan, Kak Mufi, jazakumullah khairan. Apabila ada kebaikan, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan atau kata-kata yang tidak baik, maka itu dari diri saya dan syaitan. Mohon maaf lahir batin semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sesi materi juga sesi dokumentasi bersama Ustazah Nabila. Kebetulan di acara Rumah Tahsin Anisa ini ini namanya sesi pertama ya Kak, webinar ini sesi pertama bareng Ustazah Nabila.
Kita juga ada sesi kedua nih. Nah, seperti apa sih nanti webinar sesi kedua? Siapa pematerinya? Apa temanya? Boleh silakan kamu Tia untuk di layar screen. Nah, parade webinar 30 Desember 2021 yang hari ini ya Kak, dan 2 Januari 2022. Insya Allah kita semoga diberikan kesehatan dan panjang umur supaya bisa bertemu lagi dalam acara webinar pada tanggal 2 Januari. Pada tanggal 2 Januari, insya Allah pemateri kita yaitu ada Kak Ega Safitri Al-Hafizah, bertemakan Al-Quran dan Kedermawanan, yang akan diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 2 Januari jam 11 waktu Indonesia Barat. Ada kamu Tia, selaku CEO founder Rumah Tahsin Anissa, dengan tema Al-Quran dan cara bacanya. Sama juga di hari Ahad, tanggal 2 Januari, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ada Dr. Bella Aldama, tentang kaitan antara Al-Quran dan kesehatan, sama masih di hari Ahad, tanggal 2 Januari 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, nanti di akhir acara kita yang sesi 2, nanti kita akan pembagian sertifikat ya, elektronik sertifikat. Nanti akan dibagikan setelah acara webinar sesi kedua, berarti di hari Minggu. Jadi yang belum isi presensi ataupun di Google itunya absensinya boleh silakan ya Kak diisi untuk namanya supaya benar. Oke, dan kita juga ada evaluasi. Nah, karena ini kali pertama kita menyelenggarakan webinar, maka kita akan mengadakan evaluasi terkait acara pada siang hari ini. Boleh kalian, atau nanti kita share ya Kak ya, linknya di bit.ly evaluasi 30 Desember 2001. Insya Allah yang sudah bergabung di grup, nanti kita akan share. Boleh kalian isi itu sebagai masukan dan saran terhadap kami, supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Lupa juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kami sungguh antusias ya karena banyak sekali dari berbagai daerah, ada yang dari Palembang, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Cilegon, ada yang dari Serang. Insya Allah akan menambah silaturahmi kita ya, selain ilmu yang bermanfaat serta sertifikat. Nah, apa sih Rumah Tahsin Anissa? Tadi sempat kita terpotong di awal ya Kak ya, kita akan jelaskan ulang. Pendaftaran program Tahsin Anissa 2022. Kalau ada yang mau tanya, di mana sih Rumah Tahsin Anissa? Kalau untuk Rumah Tahsin Anissa sendiri, tepatnya di Kota Serang, Banten. Mungkin ada beberapa kakak-kakak di sini yang udah pernah ke daerah Serang, Banten, nah itulah tempatnya di Rumah Tahsin Anissa. Dan kebetulan juga Ustazah Nabila pun di Cilegon, Banten ya Kak rumahnya. Pendaftaran terakhir tanggal 5 Januari, Tahsin Virtual Batch 3. Fasilitas pertama, belajar Al-Quran dari nol. Koreksi bacaan Al-Quran dari Juz 30, koreksi bacaan tajwid, koreksi bacaan makhorijul huruf, mengenal bacaan ghorid dalam Al-Quran, bimbingan belajar dengan para guru terbaik, slide materi, dan sertifikat. Untuk programnya, kita ada program kelas nih Kak. Pertama, kelas private Tahsin anak, kelas reguler anak, 3 kelas private dewasa, keempat kelas reguler dewasa, kelima kelas beasiswa dewasa. Nah, untuk investasi programnya nih Kak, kita ada program yang pertama itu beasiswa ya Kak. Anissa. Kamu Tia ini bisa virtual juga ya Kak ya? Atau gimana nih Kak? Betul, virtual ya. Oke, Jadi sangat dari memudahkan. melalui Zoom. Jadi boleh ada secara offline-nya di Kota Serang. Nah ini yang virtualnya nih Batchly. Boleh nih kalian kalau mau coba yang beasiswa boleh nih ada free access untuk 10 peserta. So daftarkan diri kalian sekarang juga sebelum tanggal 5 Januari 2022. Ada lagi Kak yang mau ditampilkan? Oke, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara. Sudah tahu juga apa Rumah Tahsin Anissa, programnya apa aja, materi bersama Ustazah, serta dokumentasi bersama Ustazah Nabila.
Nah, sebelumnya berterima kasih banget nih kita untuk partisipasinya. Semoga kita ketemu lagi di webinar sesi 2. Jangan lupa isi presensinya sama evaluasinya. Saya cukupkan selaku MC, saya Mufi, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah dan doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan kita share grup sekalian dokumentasi foto yang tadi udah kita bareng sama Ustazah. Oke, sampai jumpa di grup. Yang belum ke grup atau belum bergabung, boleh nanti japri aja nomor adminnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.